Baik Bapak Ibu, kita bersatu hati dalam doa. Mari kita bersatu. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Kau memimpin kami, untuk kami Bapak dapat berada di tempat ini Tuhan, ICF Tanjung Pinang. Kami percaya Engkau sendiri yang memimpin kami semua Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini di ibadah satu. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapak yang terus menuntun dan memimpin kami. Berapi kami Bapak, berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Kami dapat belajar, mengerti kebenaran-Mu. Bapak, kami berespon dengan baik. Kami percaya Engkau Bapak yang menuntun dan memimpin kami selalu. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami serahkan sepanjang ibadah kami tidak pernah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, pertama-tama sebelum kami perkenalkan diri, kami perkenalkan tim kami dulu dari Batam. Baik teman-teman dari tim MOI Batam, ya. Kami sambut berdiri. Ya, terima kasih kepada Pak Oni ya sebagai Gembala ICF Tanjung Pinang yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat sharing satu sama lain ya tentang pernikahan. Benar. Apa yang kami lalui, apa yang kami alami, dan apa yang kami dapat ketika kami berada di dalam pelayanan MOU atau berada di pelayanan suami istri. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih sama tim yang dari Batam support kami ya, maksudnya kita satu hati, luangkan waktu ya, tinggalin usaha, tinggalin anak-anak untuk hanya datang bersama-sama dengan kami ya. Sangat terima kasih kesatuan hatinya itu. Baik, kita lihat ya, kami beri judul dengan berkat kesatuan hati. Bapak Ibu, kita lihat saja langsung di ini kami ya, profil kami, saya Kevius Alfian dan saya Rahel Pioni. Ini kedua anak kami. Anak pertama kami namanya Vincent Josia, yang kedua adalah Christy Joy. Yang Vincent umur 23 tahun, yang Christy umur 22 tahun. Mereka barusan aja graduate ya, Universitas di Singapura. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dua-dua sudah selesai kuliah ya, seperti itu. Oke, kita akan sampaikan mengenai berkat kesatuan hati. Nah, ya. Baik, kita langsung saja kita lihat di firman Tuhan kita pagi hari ini di Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Mari kita buka Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Bapak-bapak Ibu kalau udah dapat katakan amin ya. Amin. Amin. Oke, mari kita baca bersama. 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang ingin punya sukacita di dalam keluarga? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Ya, semua Tuhan tunjuk melihat ya. loh yang tunjuk tangan itu Tuhan akan berikan. Amin. Oh, ya. Jadi apa namanya itu? Di situ katakan kalau kita mau punya sukacita, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa artinya sehati sepikir? Ayo, siapa yang tahu sehati sepikir itu seperti apa? Nggak ada yang jawab nih. Berarti harusnya tahu ya, pasti dapat pada lebih ngerti dari kita ya. Iya. Jadi kita harus punya sehati sepikir. Jadi kemarin anak kita dia ngomong sama saya, temannya tuh di Myanmar, lagi kontak dia. Saya ngajak ke Myanmar. Di sana mereka lagi buka TK gitu loh. Jadi mungkin ada ingin ajak anak kita gabung atau gimana. Cuma dikasih tahu sana masih baru perkembangan gitu ya. Orangnya sih udah rame sih ya, udah banyak orang-orang luar yang invest di situ. Cuman kayak Batam lah, masih sering mati lampu gitu loh. Saat dulu waktu Batam baru mau berkembang gitu loh. Sekarang udah oke sih ya Batam. Nah, sekarang Myanmar seperti itu.
Oke nih, anak kita kan baru selesai kuliah ya. Iya. Dia sekarang juga mau cari kerja dan mau cari usaha sendiri. Iya. Ya. Boleh nih, Dedi setuju. Tapi kita mesti bawa dalam doa. Ya, jadi pada intinya Dedi setuju lah ya. Iya, Karena iya. kita harus satu hati nih. Ya, kita mesti survei ke sana. Kita satu hati, anak-anak kita satu hati. Benar. Ya kan baru Ya. bisa ini kan kita tanya sama Tuhan kan. Jadi Benar. kita datang pada Tuhan dulu ya. Benar. Kita doa Seperti itu. dulu ya. Iya. Kita bagian apa rencana Tuhan dan keluarga Iya. kita dan anak-anak kita. Harus seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah kesatuan hati. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita harus sama. Yes, amin. Itu yang harus di dalam keluarga kita. Ya. Satu kasih, ya, juga adalah kasih yang kita pakai adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, Yes. tanpa ada motivasi satu sama Amin. lain. Nah, kasih agape atau kasih yang diberikan Tuhan ini, inilah yang kita mesti pancarkan atau yang kita mesti alami atau yang kita mesti lakukan kepada pasangan hidup kita. Kira-kira seperti apa kasih agape sih? Gak ngerti, Mami. Cie. Berarti kasih agape itu kasih tanpa motivasi. Iya. Gak ada motivasinya. Iya, tidak ada Terus kalau motivasi. saya lagi cerewet gimana? Jadi tersayang. Tetap saya. Kalau lagi ngomel-ngomel gitu. Tetap sama, karena ada kasih Tuhan di dalam hati dia. Di dalam diri kita. Masih ada sedikit satu kesalahan gimana? Tetap tidak sayang. Maafin ya. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Ini kan agape. Agape di dalam keluarga, ya. Tidak memandang seperti apa atau mungkin ada syaratnya. Ya, mau sesuatu baru mengasihi. Mau apa? Iya, Iya. oh ya, gak Nggak boleh apa-apa. ada Aku apa-apa. pikir ada maunya. Puji Tuhan. Satu jiwa yang berbicara tentang satu perasaan. Kita juga mengerti apa yang menjadi perasaan daripada pasangan kita atau teman seperjalanan kita ini. Berarti satu jiwa. Benar? Iya. Ya, Jadi satu jiwa apa yang Dedi rasa, saya rasa. benar. Sakit di sini, sakit di sini. Iya. Mempunyai empati, ya, mempunyai empati ya, seperti itu ya. Saya satu Iya. jiwa ya. Benar. Oke. Terus Satu tujuan. Tujuan kita adalah satu, yaitu keluarga yang harmonis, Amin. keluarga yang bahagia, keluarga ilahinya Tuhan. ya. Yes. Nah, itu yang penting dari tujuan hidup Amin. kita. Amin. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Tadi satu kasih, satu hati, satu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa. Tujuannya adalah Keluarga yang bahagia. bahagia. Dan juga Tuhan sudah menjanjikan sukacita itu mengalir dalam keluarga. Amin. Benar Yes. sekali. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, kita mesti lihat, ya, kita mesti melakukannya dengan rendah hati. Ya. Ya, rendah hati. Rendah hati ini berbicara tentang kita mesti lepaskan segala ego kita, Ya. segala kesombongan kita. Apa Yes. yang menjadi penghalang di dalam diri kita masing-masing adalah ego. Hanya ego saja yang menjadi penghalang dalam Ya. kita bisa merendahkan hati satu sama lain. Seperti firman Tuhan mengatakan ya, tidak ada namanya mencari puji yang sia-sia. Benar. Betul. Ya, Benar. tapi saya lebih hebat Ya, atau Dedi lebih hebat. betul. Saya korban satu, Dedi harus korban tiga. Ya. Atau Dedi korban apa? Korban wilayah. Kok korban wilayah? Ya. Nah, ini yang kita yang tidak bersaing antara Tidak suami istri, bersaing. ya. Tidak bersaing. Tetapi kita satu hati, satu jalan ke tujuan. Benar, seperti itu. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu kita mesti perhatikan Kerendahan hati. di dalam kehidupan kita dalam rumah tangga. Mari kita lihat apa saja kesatuan hati yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kesatuan hati. Pertama yang satu, kesatuan hati suami istri. Kesatuan hati suami istri adalah dasar, adalah tonggak dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Ya. Nah, dasar daripada segala kesatuan hati yang ada. Ini adalah hal mutlak yang Yes. harus ada dan Amen. harus ada dalam kehidupan rumah tangga atau pernikahan kita. Yes. Ya. Dasar yang paling utama Di dalam kesatuan keluarga. hati. Ya. Kesatuan hati suami istri juga adalah yang kuat ya, yang kuat di dalam Yes. kehidupan pernikahan kita. Nah, ini kita mesti jaga. Setelah adanya kesatuan hati suami istri, maka akan terbentuk ya kesatuan hati dalam keluarga kita. Ya. Keluarga adalah cerminan, ya adalah refleksi dari kesatuan hati pernikahan suami istri tadi. Dan keluarga juga adalah pantulan atau dampak yang dihasilkan dari kesatuan hati pernikahan tadi. Setelah keluarga sudah terbentuk kesatuan hatinya,
maka akan keluar menjadi kesatuan hati dalam komunitas yang lebih Amen. besar lagi. Yaitu kesatuan hati seperti yang di gereja, yang di pelayanan, ya, dan dimanapun kita berada. Kesatuan hati makin bertambah sampai kepada negara dan bangsa kita. Amin. Seperti itu. Amin. Oke. Kalau misalnya akibat dari ketidaksatuan hati akan seperti apa? Ya, pasti ada konflik. Jadi Ya, Min. itu odolnya, saya sering taruhnya kan tutupnya tuh di atas. Apalagi odol lagi. Setiap kali saya taruh di atas berdiri, jadi balikin ke bawah tuh kenapa? Nih, dari dulu sampai sekarang namanya gravitasi itu terus menarik ke bawah. Jadi kalau odol itu jangan kepala taruh di atas, taruh di bawah supaya pas pencet gampang keluarnya. Tapi kan pencet tuh gampang. Kita kalau taruh di atas ya kan, walaupun ini kan ya plastik, gampang kok kita pencet dia keluar kok. Nih, kita nggak hidup di planet, kita hidup di bumi. Jadi ada gaya tarik, ada gravitasi, mesti ke bawah nih, mesti ke bawah. Kalau ke bawah kita kan ada tempatnya. Kalau airnya kita lupa buang, itu kan jadi kotor. Kan nggak baik, itu kan odol untuk mulut. Nah, itulah tugas mami bersihkan. Nah, kok begitu sih? Kenapa sih kayak begitu? Gara-gara odol aja harus berantem sama mami, Pak. Aduh, mami semua diatur, sikit-sikit atur, sikit-sikit atur. Sampai nafas jadi, nggak mesti diatur. Begitu kah? Iya, sikit-sikit atur. Kan begitulah, jadi berubah lah dikit. Contoh kan, mandi pun satu lantai basah semua. Mana ada mami nggak basah? Coba ada mami nggak basah? Nggak basah kan? Setengah basah, setengah kering kali ya. Kamar mandi kita kan ada basahnya, ada yang kering, jangan yang kering juga dibasahin. Ini di rumah nih, kita jadi free aja nih, bukan hotel nih. Kalau hotel tuh ada karpetnya. Tapi kan saya nggak suka ada bathtubnya. Mami mandi basah di bathtub, di bawahnya nggak basah. Inilah. Harus sama dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini masalah kecil-kecil sekali ya. Kecil nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kecil. Tapi itu terjadi konflik juga, ya kan? Itulah namanya konflik. Ini yang kecil loh, ada yang besar lagi kan? Banyak deh. Nanti kita ceritain ya. Nggak selesai satu hari kalau diceritain. Ini ketawa pengalaman ini. Yang nggak ketawa pelaku utama. Setelah terjadi konflik, apalagi pasti ada penuntutan. Contoh tadi, saya menuntut suami, oke? Berubahlah. Saya tuh maunya tuh odolnya di atas, ya kan? Dan saya maunya mandinya tuh setengah kering, setengah basah, ya kan? Jadi saya menuntut dia. Kira-kira ada tuntutan lain lagi nggak? Ya, ketika tidak dewasa, ya, ketika kita tidak dewasa maka akan terjadi saling menuntut satu sama lain. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan pernikahan, di dalam kesatuan hati suami istri. Mungkin di sini nggak ada lah. Di Tanjung Pinang nggak ada. Kita aja kali. Kita aja. Ya kan, nggak ada kan? Nggak ada, cuma kita doang tuh. Ubah lah dikit. Masa ini bapak-bapak itu aja nggak ada, kok kita tuh bisa berantem? Ya, karena kan kita berani memberitahu pada teman-teman. Jadi artinya bahwa ya, mereka nggak tadi. Belum lagi. Ayo buka topengnya itu ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di rumah sering terjadi konfliknya begitu. Bapak-bapak betah nggak di rumah? Tidak. Betah gitu ya? Tidak. Oh, tidak. Ternyata nggak betah loh. Ibu-ibu betah? Enggak. Enggak. Akhirnya bapak-bapak pergi cari teman, ibu-ibu pergi shopping, bapak-bapak pergi cari hobi sendiri, ibu-ibu apa? Arisan. Gitu jadinya ya. Kalau sudah seperti itu, kira-kira gimana? Kacau ya. Betul. Iya. Akan terjadi apa? Perceraian ya. Ya, Perceraian jiwa. perceraian jiwa ya. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, menurut bapak-bapak, ibu-ibu perceraian itu apa? Kalau secara kertas aja, ya, tanda tangan sudah, itu namanya perceraian. Tidak bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tahu ya, ada yang kita kenal ya, pergi ke gereja berdua, kita lihat baik-baik aja, tapi sampai di rumah, masuk ke kamar, sokong sama begitu keadaannya. Nah ini juga mau
Begini ya, sampai di rumah bokong sama bokong. Walaupun tidur dalam satu kamar, tapi enggak lagi berhadapan ya. Udah itu apa lagi? Bisa aja masing-masing satu kamar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah terjadi seperti ini, itu udah namanya perceraian. Perceraian jiwa. Itu yang Tuhan sangat benci, sangat tidak setujui. Betul kan? Kalau sudah seperti itu, apa yang akan terjadi? Kita membuka celah untuk menjadi terjadinya apa yang paling tidak baik, perselingkuhan. Bahaya kan? Bahaya kan? Ngeri ya bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Saya percaya sini nggak ada. Dalam nama Tuhan Yesus patahkan semua itu. Yes. Kalau sudah sering terjadi konflik, apa yang terjadi? Seperti ini. Sering konflik nih ya. Dan itu jadinya perceraian jiwa kan. Walaupun belum perceraian jiwa ya, tapi konflik terus gitu ya. Gimana kira-kira? Tanpa kita sadari, ketika adanya konflik dalam pernikahan, ketika ada konflik antara suami istri, berarti kita membuat satu selubung di dalam pernikahan kita, di dalam jiwa kita. Walaupun kita kelihatan satu sama lain, tapi selubung itu nampak gak bapak-bapak? Nampak. Ganteng kan? Masih. tapi selubung itu terus Cantik. ya, selubung itu terus akan terjadi. Makin lama makin tebal, makin lama makin besar dan makin menjauhkan kita satu sama lain. Perceraian jiwa adalah hal-hal yang tidak kelihatan, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya nampak loh suami itu. Dia masih ganteng kok. Muda lagi. Saya juga melihat istri saya makin cantik. Tapi ketika saya mau peluk istri saya, apa ini nggak ada rasa? ketika saya mau cium dia, Apa ya? Kopi plastik yang dicium. nah seperti ini Bapak. Karena ada selubung di antara jiwa Secara kita. tidak sadar ya. Benar. Ini terbentang di sini. Ya, seperti Antara itu. suami istri tidak bisa lagi nyatu. Hati nggak bisa lagi nyatu. Pikiran nggak bisa lagi. Benar. Jiwa lagi. Ya. Ya. Ini akan terjadi kalau di rumah tuh, rumah tangga sering terjadi seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lihat akibat tidak ada kesatuan hati di dalam keluarga kita. Apa Maka yang akan terjadi kalau udah tidak satu hati lagi? keluarga akan tidak harmonis. Ya. Tidak harmonis adalah tidak bahagia. Ya. Tidak bahagia berarti kita menghadirkan neraka dalam rumah tangga kita, neraka dalam keluarga kita. Bagaimana kalau tiap hari yang kita lihat adalah neraka yang panas, yang tidak betah, tidak bisa tinggal diam satu jam pun di rumah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi penyebab dari ini semua? Kita mesti lihat. Dan ketika semua itu sudah tidak harmonis, maka yang terjadi juga tidak menghargai satu sama lain Ya. antara pasangan yang satu dengan yang lain. Nggak akan bisa hargai lagi. Ya, tidak menghargai, tidak menghormati, ya luka yang disimpan makin lama makin banyak, Bapak Ibu. Dan ketidakjujuran juga terjadi terus menerus di dalam rumah tangga dan keluarga, sehingga anak-anak hilang tujuan. Kenapa anak-anak hilang tujuan? Karena orang tua tidak menjadi gambaran yang baik. Karena orang tua, suami istri tidak menjadi video yang baik bagi mereka. Ketika Ujungnya, ya, anak-anak susah diatur ya. sudah pasti, Karena melihat kita ada susah atur. Saya mau atur Dedi juga nggak bisa diatur. Mami mau atur Dedi mau atur ya Mami saya juga mau nggak atur, diatur. istri juga tidak bisa diatur. Jadi ini terus terjadi. Karena yang Jangan- dilakukan mengatur, kan? Ya. Bukan satu hati, tapi Ya. saling ngatur. Ya. Maka anak-anak melihat saya mau ngatur dia nggak bisa, saya ngatur. Suami mau ngatur saya nggak mau diatur. Ya anak-anak nggak bisa diatur juga, Yes. ya kan? Benar. Yang seharusnya kan bukan seperti itu ya. Betul. Yang Tuhan mau satu hati, bukan ngatur mengatur kan? Betul. Nah, seperti susah anak-anak susah diatur itu adalah cikal bakal menjadi anak-anak pemberontak. Ya. Inilah yang kita mesti perhatikan. Karena ketika sudah menjadi pemberontak, itu sudah menjadi akibat dari tidak ada kesatuan hati dalam rumah tangga atau keluarga kita. Seperti itu. Ya. Akibat dari
semua itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu akan menghasilkan apa? Baik, kita lihat ketika tidak ada kesatuan hati dalam rumah tangga dan keluarga kita, berarti kita juga membangun ya batu bata demi batu bata hingga terjadi satu tembok. Ya. Pertama, kita tidak satu hati. Tidak menghargai. Kita akan tidak menghargai. Kita terluka, berantem terus kan, konflik terus, terluka. Udah ada terluka, kita apa lagi? Kita ada amarahnya. Ini ya, kita tahu di belakangnya. Apa lagi? Terjadi dendam. Dendam. Ya. Terjadi dendam. Ada terjadi ketidakjujuran. Ya. Dan Dan kepahitan. ada kepahitan. Wow. Berantem terus nih. Ini terjadilah kepahitan. Udah marah, udah dendam, kepahitan. Tidak patuh Patuh lagi. dalam keluarga. Anak-anak Semua juga yang patuh. akibat dari tidak ada kesatuan hati suami istri. Atau keluarga. Semua ini akan terjadi. Kita jadi membangun tembok, ya, tembok seperti ini. Ini akan. Jadi, Apa lagi? Panggil ini. panggil kok teriak-teriak lagi. Dia mau apa? Panggil. Anak kita mana? Saya mana ada urusan anak. Emang bukan anak kamu kah? Ya, Mbak, urus anak itu urusan mami. Mana ada urusan Dedi? Mami atur sendiri aja. Jadi urus apa? Dedi kan urus kerja, cari uang untuk keluarga. Anak-anak mami urus. Emang saya nggak kerja, saya juga kerja loh, saya juga usaha loh. Emang cuma Dedi aja yang kerja ya? Udah, masalah anak mami aja yang atur. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada satu rumah, bukan besar ya rumahnya ya. Ya. Kenapa sih harus sampai teriak-teriakan? Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah teriak nggak? Enggak lah. Lembut-lembut kali, Dedi. Dedi yang makan. Begitu pasti ya di petani pulang. Oh, haleluya. Saya percaya, saya aminkan. Ya. Jadi dalam satu rumah kalau sudah terjadi seperti ini, tidak bisa lagi berkomunikasi. Sudah saling teriakan. Padahal dekat banget loh, harus teriak-teriak. Ya, padahal rumah nggak terlalu besar, tapi suara kita yang besar. Kalau panggil istri, panggil anak, kenapa? Karena ada tembok. Tanpa kita sadari kita bangun tembok satu sama lain antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Kita bangun satu tembok sehingga jarak itu walaupun dekat terlihat terlalu jauh karena jiwa ini terpisah seperti itu. Akibat dari semuanya ini, dari ketidaksatuan hati suami istri sampai ke keluarga, ujungnya ke apa? Pasti kita pingin dong ya, ayolah. Masa kita gini terus sih? Kita pergi cari komunitas ya, pergi ke konser kek, ya. Yang mana tahu kita bisa lebih baik gitu lah, ya kan? Iya. Yuk kita pergi. Nah, apa yang terjadi di dalam komunitas kita? Apa yang terjadi di dalam konser? Atau apa yang terjadi di mana pelayanan-pelayanan kita berada? Pada saat ketika kita keluarga yang tidak ada satuan hati, ya, pernikahan yang tidak bersatu, ya, maka kita menjadi mencemari komunitas tersebut, ya, di mana kita berada. Nah, kita percaya, ya, ketika ada hati yang tidak benar, maka terjadi ya komunitas itu tercemar. Kita membawa hati yang tidak baik, suami istri. Kita mendatangi satu komunitas. Kita membawa akan mencemari satu komunitas itu dengan tidak baik. Oke. Itu ibu ya, soalin ya, hebat aja dianya. Iya, jadi orangnya sombong tuh, pelit tuh. Pelit ya.
Ya, kita masuk sini sama lagi di komunitas menghakimi. Iya lah, kayak begitu ya. Dia sendiri. Orang itu suka ngomongin orang ya. Dia sendiri. Padahal kita yang ngomongin orang kali ya. Ya gitu ya. Iya lah. Kita Bapak-bapak baik-baik aja lah. Kita baik-baik aja. Kita baik-baik aja nih. baik-baik aja. Nah, Jadi yang nggak baik mereka dong. iya, kayaknya. Bapak-bapak itu. Adakah ini ayat yang jernih? Yang jernih? Tidak. Putih, bening. Enggak. Kita sekarang lagi minum aja, mau minum kangen, minum yang bersih, minum apa ya? Apakah ini bersih? Tidak. Tidak. Inilah kita. Kalau kita masuk di dalam satu komunitas dengan ada terjadinya di dalam keluarga, kita akan mencemari komunitas itu. Tanpa disadari kita juga mencemari komunitas-komunitas kemanapun kita pergi. Iya. Kita lihat, Bapak Ibu dan teman-teman kita sekalian, apa yang akan terjadi untuk pernikahan kita 50 tahun ke depan? Apa yang akan terjadi? Kita mesti ambil keputusan mulai dari hari ini. Ya, kita mesti mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah pernikahan kita, untuk masuk di dalam rumah tangga kita, untuk masuk dalam keluarga kita. Kita mesti mengundang Tuhan, ya, yang mempunyai rencana awal dalam pernikahan kita. Untuk Tuhan sendiri yang hadir, ya, sendiri menyatakan dirinya dan pernikahan kita dan rumah tangga kita dan keluarga kita. Nah, 50 tahun ke depan, apa yang menjadi tujuan dari pernikahan kita ditentukan dari hari ini. Ya. Kesatuan hati terdiri dari 3 ya, setidaknya ada 3. Ya. Satu adalah Kita lihat apa yang menjadi, bagaimana kita menjaga kesatuan hati tersebut. Ya. Bagaimana kita harus menjaganya. Yang pertama, kesatuan hati yang kita perlu lakukan adalah roh kita. kesatuan roh kita. Ya. Kedua adalah kesatuan jiwa. Ya. Ketiga adalah kesatuan tubuh. Gimana kita bisa menyatukan satu rohnya kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kita punya cara? Punya enggak? Supaya roh kita bisa satu. Karena kalau roh kita satu, hati kita pasti jadi nyatu juga. Ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita bisa satu. Nah, Yang kita lakukan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin tanya, ada nggak di sini yang suami istri? ya, yang sudah berkeluarga, Yang sudah coba berkeluarga? angkat tangan. Ada berapa pasang? Oke, puji Tuhan, banyak juga. Ada yang pernah lakukan doa sepakat di dalam rumah sama suami atau sama istri? Yang ada tolong tunjuk tangan. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa ya. Luar biasa. Yang kita lakukan selama ini, sejak kita tahu kebenaran, sejak kita tahu kita mau pulih dari semua itu, Nah, kita tiap hari doa sepakat suami Ya. istri. Pagi, malam, benar. seperti itu yang kita lakukan. Apa yang kita doain sih? Kita doain pernikahan kita supaya semakin intim, ya, supaya kita makin dekat satu sama lain, suami istri. Sudah itu kita mendoakan anak-anak kita, ya, dan kita mendoakan juga usaha pekerjaan kita dan pelayanan kita. Ini ya, Ya, sehingga menghasilkan kesatuan hati juga di situ. benar sekali. Ada lagi, kesatuan jiwa. Seperti apa? Saya harus terima apa adanya dari suami saya. Saya setelah kita terima, kita doa sepakat menghasilkan kesatuan jiwa. Apa kekurangan suami saya? Apa kekurangan saya? Atau kelebihan dia? Kita jadi satu. Kita menerima apa adanya. Betul seperti itu? Ya. Sudah terjadi belum kita? Ya, sudah. Kita Sudah, mesti ya. saling mengerti satu sama lain. Iya. Ya, benar. Nah, kesatuan tubuh yang berbicara tentang, bukan hanya berbicara tentang hubungan intim, tetapi berbicara juga keterbukaan satu sama lain. Ya, kita mesti transparan antara suami dan istri. Apapun kita sampaikan, ya, mengenai keuangan, mengenai pekerjaan dan yang lain, kita mesti transparan, kita mesti terbuka satu sama lain. Ini yang dibicarakan tentang satu tubuh tadi. Ya. Kita udah suami istri, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita masuk dalam pernikahan. Hadiah yang terindah yang diberi dari Tuhan pada kita apa? Ada yang tahu?
hadiah terbesar, hadiah terindah. Kita tadi sudah katakan kalau kita ada kesatuan hati terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ini kita mengenal tubuh. Hadiah terindah dari Tuhan ada waktu kita masuk pernikahan. Kita diberkati sama Tuhan. Itu apa? Hubungan kita suami istri, hubungan intim kita, itu adalah hadiah terbesar. Maka kita harus jaga kekudusan itu. Amin. Hanya sama suami istri, yang namanya suami istri itulah, itu yang Tuhan kasih. Itu hadiah yang terbesar buat suami Yes. istri. Ya, kita harus jaga kekudusan itu. Benar. Nah, kami banyak untuk adik-adik yang remaja yang belum menikah juga perhatikan. Ya. Karena kami banyak melihat ya ketika ada konflik dalam rumah tangga, setelah dicek ke sejarah atau yang sebelum masa lalu mereka terjadi konflik, sering terjadi konflik akibat adalah hidup yang tidak kudus atau pernikahan tidak kudus tadi. Nah, ini yang harus kita perhatikan sama-sama. Ya, kita harus saling menjaga kekudusan hingga masuk ke dalam pernikahan kita. Ya. Ini kita Ya. sudah mengerti kebenaran. Ya. Ya, kita ambil doa sepakat. Ya. Ya. Bapak, kami berdoa Tuhan. Bapak, Kau tahu hati kami yang mau menjadi satu Tuhan, suami istri Bapak. Bapak, kami percaya kebenaran kuasa-Mu Tuhan terus memberkati kami Tuhan. Bapak, berikan kami kesatuan hati Bapak. Segala selubung-selubung yang tidak kami lihat Tuhan, tidak Kau hancurkan, Kau patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan terus menemani pada Yes. kita. Amin. Kami menjadi satu Tuhan. Dari tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan terus menuntun dan memimpin kami. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah menang, ketika suami istri sudah pulih, ya kita akan punya dampak pada anak-anak kita, pada keluarga kita, Amin. sehingga komunikasi kita menjadi baik Ya. dalam rumah tangga dan keluarga. Yes. Bapak-bapak Ibu lihat ya, mereka sudah graduation, sudah selesai kuliahnya. Apa yang terjadi di dalam diri mereka? Mereka mengalami, kita setiap doa kami, doa sepakat menghasilkan anak-anak kami mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Amin. Tuhan. Kejadian-kejadiannya mereka dahsyat. Apa yang mereka rasa tidak mungkin, tetapi karena kita doa sepakat dan anak-anak kita juga ngajak doa sepakat dan mereka mengalami mujizat dan Yes. mujizat dan mujizat yang mereka alami. Sampai mereka juga bisa menyaksikan kepada teman-temannya bahwa itu bukan karena dia, bukan karena kepintaran dia bisa lulus di kuliahnya. Karena sebelum nilai keluar pun mereka masih ragu, ada ragunya. Mami, kalau saya fail gimana? Saya bilang, lakukan bagianmu, usahakan, dan kamu tahu Tuhan yang bertindak. Yes. Kita doain aja. Kamu lakukan bagianmu, kamu usaha, tapi kita doain. Dan kami dengan yakin beriman. Walaupun kita belum tahu nilainya, dia sudah foto graduation, sudah foto dia sudah selesai kuliah. Yes. Besoknya mau foto, kita udah janjikan foto. Dia malamnya itu berkasih, Mami, saya sudah lulus. Wow. Amin. Nah, ketika keluarga sudah bersatu, maka semua tembok-tembok ini ya kita hancurkan, Ya. kita patahkan. Yes. kita Yes. hancurkan. Amin. Buang. Tuhan itu buang semua kepahitan, semua kemarahan kita buang semua. Kita hancurkan tembok itu. Yes. Dan kita menjadi bebas. Ya, kita tidak jauh lagi Ya. dengan keluarga dan anak kita menjadi sangat dekat, Yes. sangat harmonis seperti itu. Yes. Nah, kita juga kadang-kadang kalau keluar ya terlalu malam juga rindu cepat-cepat ingin pulang ke rumah. Ya. Ya karena kita selalu nyaman di rumah kita masing-masing. Iya. Begitu. Bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan istri kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu semuanya ini menghasilkan apa? Kedamaian dalam rumah tangga. Ya. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu juga merindukan itu di dalam rumah tangga. Ayo mari kita satukan hati. Saya mau sedikit menyaksikannya. Ya. Setelah kita tahu, setelah kita menang dalam keluarga kita. Nah, ketika kita masuk ke dalam komunitas, kemanapun kita berada, baik gereja, pelayanan, dan semua apa yang kita ambil, nah itu juga dipulihkan.
firman Tuhan. Doa sepakat, minta Roh Kudus turun, Roh Kudus urapi. Yes. Kita isi terus, kita doa terus, doa sepakat terus. Kami doa sepakat terus sama Tuhan. Tuhan penuhin kami agar kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, Bapak-bapak, Ibu lihat. Pada saat kita melakukan terus di dalam Tuhan, kita minta terus dalam Tuhan. Ya, tadinya kayak kami tahu kami tidak mampu untuk semua ini. Ya, hanya Tuhanlah yang mampu, hanya Firman-Lah yang mampu untuk menyucikan, menguduskan kita kembali, untuk menyatukan hati kita kembali. Ya, dengan Firman kita isi terus, maka akan terjadi air ini akan jernih kembali, Yes. akan bersih kembali, dan kita akan membawa dampak ke dalam wadah yang tidak ada angin. Benar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kami datang, kemarin kami datang tiba di Tanjung Pinang ya. Kami bergumul berapa hari. Kami dari hari Senin pulang dari Pekanbaru. Ya. Dari Pekanbaru kita sampai di Batam. Ini saya kesaksian dikit ya. Paginya di Pekanbaru memang kami suami istri dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena doa sepakat Tuhan penuhi kami. Dan pada saat Batam hari Selasa pagi saya bangun tidur jam 3. Saya nggak bisa tidur. Saya tidak tahu kenapa. Saya hanya tahu nanti hari Sabtu mau datang ke Tanjung Pinang. Mau isi khotbah. Ada musuh di sini lagi. Dari loh. Apa yang kita mau sampaikan ya gitu loh. Apa yang saya mau sampaikan? Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kita mau sampaikan ke sini? Pada saat doa, Roh Kudus memenuhi saya. Dan Tuhan bilang, sampaikan kesatuan hati. Amin. Kesatuan hati. Apa iya benar Tuhan? Saya nggak percaya loh. Mau sampaikan kesatuan hati ya? Saya banyak nih tema-tema, ada kesatuan hati, ada apa lagi? Kita ada prinsip perjanjian berkat. Oh, bisa apa lagi? Ada tanah perjanjian, tanah kanan pernikahan. Itu saya lupa semua loh. Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya sampaikan kesatuan hati, itu semua Tuhan tutup, gitu loh. Saya mau ingat lagi yang caranya, berarti yang satu inilah yang Tuhan pilih, gitu kan. Iya itu terus yang ternyanyi yang kesatuan hati. Ya oke lah. Ya saya nangis di kaki Tuhan. Ya sudah itu Tuhan bilang, saya doa juga, Tuhan, saya minta kesembuhan dari Tuhan. Karena sudah berapa bulan yang lalu ya saya ngalami ada sakit tulang. Dari tulang leher sini gara-gara tulang leher ini sampai ke kanan saya sakit nggak bisa ke belakang. Sempat saya sudah pergi ke dokter dan minum obat 2 bulan. Pada 2 bulan itu saya ke sana, dia bilang kalau 2 bulan tidak ada kemajuan harus dioperasi, perbaiki uratnya, urat tangan. Saya bilang dokter, saya kalau nggak mau operasi boleh nggak? Saya bilang saya coba lagi boleh nggak? 1 bulan lagi obat. Dokter bilang coba saya cek. Ya dia cek urat saya dan dia katakan, ada kemajuan dikit, tapi sangat dikit loh. Sangat dikit. Kenapa sangat dikit? Karena suami saya doain saya tumpangin tangan tuh baru beberapa hari gitu loh. Sebelumnya dia doain, tapi dia nggak tumpangin tangan. Tapi dalam hati saya, aduh Dedi tumpangin tangan dong di tempat sakitnya saya gitu kan. Jadi dari anak sampaikan ke suami, ini namanya kesatuan hati ya. Anak tuh bilang, ya Dedi tumpangin tangan lah gitu loh. Yes. Nah, pada saat dia tumpangin, tapi kan baru berapa hari sebelum saya ke dokter, makanya cuma sedikit kemajuannya gitu. Ya kan? Jadi saya waktu itu dokter bilang, oke, masih bisa coba obat gitu ya. Ya, saya coba sebulan tidak tambah worse kan, tambah parah kan. Ya, cobalah gitu. Kalau memang nggak bisa udah harus operasi. Pada pagi itu saya doa, Tuhan sembuhkan tanganku, saya bilang gitu. Tuhan bilang apa? Kamu tahu nggak? Kamu tuh bagian dari suamimu. Kamu tuh tulang rusuk suamimu. Kamu bagian dia loh, Yes. ya kan? Kamu tubuh dia. Ini loh suamimu. Kamu datangi suamimu, panggil, bangun dia doa bareng, minta Roh Kudus penuhin, dan minta suamimu tumpangin tangan di dalam pundakmu. Kamu sendiri doa tidak kuat, dia bilang.
Tapi suamimu yang takut sama Tuhan, yang mau hidup di dalam Tuhan, bapak-bapak dengar ya, bukan suami-suami aja ya, tapi suami yang hidup di dalam Tuhan, yang mau takut sama Tuhan, mau taat sama Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Menjadi kepala keluarga imam besar. Yes. Untuk menjadi dokter, tapi Yes. tausiah. Yes. Haleluya. Tapi khusus, bukan untuk orang lain, hanya untuk istri saja. Yes. Ya. Amin. Saya datangin, saya bilang, Dedi bangun. Dia lagi tidur, lagi enak tidur. Bangun, dia bangun. Kita doa bareng. Pada saat kita doa bareng, ya doa bareng. Saya nangis, saya bilang, Dedi tumpangin tangan. Sebelum itu ya, saya bilang, Dedi, Tuhan pada kita satu hati doa. Tuhan singkapkan rahasia saya. Yang saya pikir itu adalah tidak penting lagi buat saya. Saya mau lupakan, bukan tidak penting, tidak ingin dipikir. Takut, ada takutnya. Saya pikir saya lupa ya sudah, gitu loh. Nggak jadi masalah. Nggak taunya Tuhan bilang, kamu harus ngomong sama suamimu. Inilah tubuhmu. Ya. Kamu bukan punya kamu sendiri. Ibu-ibu dengar ya. Kamu bukan kamu punya sendiri. Kamu tuh punya suami. Karena kita dibangun dari tulang rusuknya suami. Ya. Saya bilang, Dedi, saya bilang, doain dan patahkan itu. Karena saya pernah ngomong, waktu itu ipar saya sakit kanker, dia diterapi. Saya sayang sama adik saya, sama suaminya. Tapi sekarang saya masih, kalau ngomong saya masih. Saya bilang, Tuhan, ambil nyawa saya 10 tahun, asalkan ipar saya sembuh. Dan ini saya tidak pernah sampaikan pada suami saya. Setelah itu memang adik, ya suaminya sembuh. Bukan, saya percaya bukan karena nasabnya saya percaya ya kan ya. Kalau memang Tuhan menyembuhkan dia gitu loh, ya kan. Karena saya percaya juga. Saya bilang ambil 10 tahun saya tanpa setujunya suami saya, Tuhan pasti nggak izin. Ya. Karena bukan sendiri lagi, tapi kita satu badan, satu tubuh, ya kan? Saya minta izin dulu, boleh nggak saya kasih 10 tahun saya kepada orang lain? Nah, harus seperti itu. Saya nggak minta izin, dan Tuhan tidak sahkan, saya tahu. Tapi mulut saya sudah mengatakan begitu. Ya. Saya harus minta ampun sama suami saya. Saya datangi suami saya, doain saya, putuskan itu. Yes. Dan suami saya doain. Setelah itu saya plong, Lepas. lepas itu semua. Kau tidak menghantui saya. Ya. Ya, walaupun saya mau lupakan, tapi menghantui saya terus. Tapi puji Tuhan, suami saya bagian dari saya juga, saya bagian dari dia. Dia berdoain saya, dan saya minta tangannya, tumpahin tangan ke tangan saya, ke segala tubuh saya yang saya merasa tidak baik. Dan saya percaya, hari demi hari tangan saya sembuh. Saya bilang, Tuhan, tangan saya tuh untuk mau memberkati orang. Yes. Untuk memberkati orang-orang yang sakit. Bukan tangan saya yang tidak bisa dipakai, bukan tangan saya yang lemah. Tapi saya tidak bisa doa sendiri. Saya harus bersama bagian dari saya. Yes. Puji Tuhan. Ini yang saya doa. Kita akhiri pujian. Ya, kita responi firman Tuhan ini. Baik, semua saya sudah berdiri. Yang pasangan pegang pasanganmu. Yang suami istri datang, pegang pasanganmu. Ya, responi firman Tuhan itu. Ya, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang terus memimpin kami. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Kami Bapa pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi dan berkati Tuhan. Dan kuasa-Mu Bapa, agar kesatuan hati terus terjadi dalam rumah tangga, keluarga kami, pernikahan kami Tuhan. Engkau Bapa yang terus memimpin dan menolong kami. Sama-sama kita naik pujian ini. Pada saat kami datang, pada saat kemarin kami mau datang ke sini, ya. Kami mau membawakan yaitu kesatuan hati. Apa yang terjadi di dalam diri kami? Kami berantem. Kami berantem mengenai masalah kesatuan hati ini. Dan kami merasa tidak ada kesatuan hati. Bapak-bapak, ibu, pada saat saya berantem sama suami, saya sempat mengatakan kalau saya tidak bisa satu hati, itu hanya karena mau membahas materi. Kalau saya tidak bisa satu hati, saya tidak mau berangkat ke Tanjung Pinang. Kenapa? Saya tidak mau membawa dampak yang tidak baik kepada komunitas di sini. Saya mau
Kami doa sepakat paginya. Kami minta Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami, satukan hati kami. Pada saat kita datang di bawah kaki Tuhan, Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat dan curahkan Roh Kudus-Nya kepada kami, dan kami dipulihkan. Maka sampailah hari ini kita bisa berdiri di sini. Tuhan, Kau Bapa yang mengurapi kami semua Bapa. Yes, Kami Lord. minta Roh-Mu yang menyala-nyala Yes, Tuhan. Lord. Urapi kami Bapa. Yes, Lord. Urapi kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa, Kau pimpin kami Bapa. Pernikahan demi pernikahan, keluarga demi keluarga, kecaman, Kau penuhi kami Tuhan. Baik Bapak Ibu, kami undang dan rindu untuk perubahan yang dipulihkan. Semua akan mendapat kesatuan. Maju ke depan. Kami undang. Baik Bapak Ibu, mari maju ke depan. Yang mau meninggikan roh kesatuan. Mari, kami percaya Tuhan kuasa-Mu. Ayo naikkan pujian beriman bagi Tuhan. Haleluya, singgi kata-kata. Singgi responi firman Tuhan, responi kebenaran ini. Kesatuan hati paling penting yang menjadi dasar, menjadi tonggak dalam rumah tangga kita dan pernikahan kita. Mari, responi Bapak Ibu. Firman Tuhan kebenaran ini Bapak. Saya percaya kuasa-Mu Tuhan terus nyata. Keluarga-keluarga akan dipulihkan, komunitas-komunitas akan dipulihkan Bapak. Kesatuan hati terus terjadi. Dan impact firman Tuhan hati bilang ini Tuhan. Bapak menjadi Bapak. Karena dalam terang dimanapun mereka kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Bapak. Terus memimpin kami Bapak. Urapi dan berkati pernikahan yang ada Tuhan. Urapi dan berkati suami istri yang ada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Bapak. Terus memimpin dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Urapi dan berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Dan ibadah satu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Bapak terus memimpin kami. Hingga Bapak terus menjadi kesatuan hati dalam pernikahan, rumah tangga, keluarga. Dan kami percaya Bapak, hanya Engkau yang tinggikan Bapak. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.